Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azani, NIM A241919055 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Fisika, Universitas Tadulako. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang percobaan kelima tentang hukum Biot-Savart pada praktikum listrik magnet. Hukum Biot-Savart berbunyi, gaya akan dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar yang berada di antara medan magnetik. Adapun faktor yang mempengaruhi adanya medan magnet tersebut, yang pertama yaitu panjang kumparan, yang kedua jumlah lilitan, yang ketiga jari-jari, yang keempat jarak. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini, yang pertama yaitu power supply yang berfungsi sebagai sumber arus listrik dan tegangan pada percobaan. Yang kedua yaitu multimeter, digunakan untuk menampilkan arus yang digunakan dalam percobaan. Yang ketiga yaitu menggunakan beberapa objek, yaitu kawat konduktor dan koil tembaga. Yang kelima, oil drop berfungsi untuk mendeteksi adanya medan magnet pada beberapa objek. Yang keenam, statif berfungsi sebagai penyangga. Yang ketujuh, garis panjang sebagai bervariasi jarak dalam percobaan. Yang kedelapan, teslameter berfungsi untuk menampilkan nilai dari medan magnet yang dihasilkan dalam percobaan. Adapun prinsip kerja pada percobaan kali ini, yang pertama yaitu di mana arus power supply menghasilkan arus atau mengalirkan arus dan tegangan menuju ke kumparan. Pada kumparan ini akan menginduksikan bahan untuk menghasilkan medan magnet yang akan dideteksi oleh oil drop dan akan ditampilkan oleh teslameter. Yang pertama yaitu melakukan percobaan dengan variasi jumlah lilitan pada kawat konduktor, yaitu jumlah lilitan ada 3 macam, namun jari-jarinya tetap sama. Kemudian menyalakan power supply, mengatur voltasenya sebesar 8 volt dan arusnya sebesar 5 ampere. Kemudian memasang kawat konduktornya dari yang jumlah lilitan yang pertama dipasang pada distributor, kemudian kita masukkan oil drop. Cara mengambil datanya yaitu kita melihat pada teslameter, kita cari jumlah maksimumnya, dan kemudian menganalisis pada tabel. Kemudian untuk jumlah lilitan 2 maupun ketiga, langkah kerjanya sama seperti langkah jumlah lilitan 1. Kemudian percobaan kedua yaitu variasi jari-jari, namun lilitannya sama yaitu 1. Yang pertama kita menggunakan jari-jari 30 mm, yang kedua 42,5 mm, dan yang ketiga 60 mm. Yang pertama menggunakan jari-jari 30 mm. Sama seperti sebelumnya, kita mengatur voltasenya maupun arusnya, voltase sebesar 8 volt dan arusnya sebesar 5 ampere. Memasang kawat konduktornya pada distributor. Kemudian masukkan oil dropnya, usahakan di tengah-tengah konduktor. Kemudian kita melihat medan magnet yang terukur pada teslameter. Sama seperti yang pertama tadi, kita mencari nilai maksimumnya. Kemudian setelah muncul nilai maksimumnya, kita catat pada tabel. Hal tersebut sama dengan cara kerja dengan percobaan 4, 2,5 dan 60 mm. Untuk percobaan ketiga yaitu dengan variasi banyak jumlah lilitan atau diameternya. Di sini kita menggunakan jari-jari dan menggunakan variasi panjang dari koil tembaga tersebut. Pada percobaan ini menggunakan variasi lilitan 75 dan panjang koilnya sebesar 160 dan jari-jarinya sebesar 13. Yang pertama kita masukkan oil drop, kemudian tancapkan pada yang biru sebelah kanan dan yang merah sebelah kiri dengan menggunakan arus sebesar 1 ampere dan tegangannya sebesar 8 volt. Dapat kita lihat hasil pada teslameter untuk mengambil nilai maksimumnya, yaitu dengan menggeser oil drop. Kemudian untuk percobaan keempat, mengambil nilai maksimumnya, maksimum kerja kita jadikan sebagai acuan. Lalu setelah itu kita geser jaraknya ke kiri sebanyak 1 cm. Kita melakukannya sebanyak 5 kali perlakuan.
Sekian video penjelasan tentang percobaan 5 mengenai hukum Biot Safar. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.